Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Jalan Buku channel dengan moto The Power of Literasi. Kali ini saya akan menyampaikan album buku kenangan sebagai lanjutan dari buku-buku kenangan yang telah kami sampaikan. Saya mendapatkan buku yang luar biasa dari mentor saya, dari motivator saya, guru saya di birokrasi, yaitu Pak Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Mujahid AK MSc. Beliau adalah mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Buku ini diterbitkan pada saat beliau menjadi Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pemirsa, dalam rangka memperingati 25 tahun kehadiran Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang Agama. Maka dihadirkanlah sebuah karya monumental menurut saya ini. Judulnya menarik sekali buku ini, Memelihara Tradisi Merayakan Inovasi. Memelihara tradisi, merayakan inovasi. Sepertinya ini judul terinspirasi oleh satu kaidah yang sudah sangat populer, yaitu mempertahankan tradisi yang baik, gitu. Kemudian mengambil yang baru yang lebih baik, gitu. Jadi sepertinya seperti itu tuh diambil. Pemirsa, di dalam buku ini kenapa ini menjadi buku kenangan? Pertama adalah tadi yang saya sampaikan, saya mendapatkan ini langsung dari Pak Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan sekitar tahun 2003 atau 2004 lah waktu itu. Yang kedua, kebetulan saya ini adalah penduduk asli dari Puslitbang Pendidikan Agama. Jadi dari 25 tahun ini saya ada 17 tahun pemirsa hidup di sana. Dari mulai masuk sebagai calon pegawai negeri sipil tahun 85, kemudian saya meninggalkan Puslitbang Pendidikan Agama pada bulan Maret tahun 2002. Jadi sekitar 17 tahun saya hidup di sana. Jadi sebagian besar yang diceritakan dalam buku ini saya ikut di dalamnya, merupakan bagian tak terpisahkan. Alhamdulillah saya diberi amanah pada saat saya meninggalkan Puslitbang Pendidikan Agama itu, jabatan saya adalah sebagai Kepala Bidang Bina Program atau seperti bagian perencanaannya Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dari 10 pemirsa, dari 10 Kepala Puslitbang Pendidikan Agama yang ada di sini itu, alhamdulillah saya ikut dari 10 itu 6 dari 6 kepala pusat, ya. Jadi yang pertama di sini ada Pak Husein Segap, yang kedua Pak Ajis Martunus, yang ketiga Pak Sawabi Ahsan, yang keempat Haji Pranoto Tahrir. Nah, keempat kepala Puslitbang ini saya tidak ikut, saya belum masuk ke Puslitbang Pendidikan Agama. Saya masuk itu zamannya almarhum Pak Abdurrahman Saleh tahun 1985. Beliau menjadi Kapuslitbang dari tahun 83 sampai 1990. Kemudian diganti oleh Pak Ayah Sopia, Pak Toyib, gitu. Kemudian berikutnya oleh Pak Profesor Salman Harun, oleh Pak Muhaimin, kemudian oleh Pak Mujahid AK MSc. Ya, jadi berapa tadi? 6 ya, 6 kepala Puslitbang dari 10 yang bertugas di Puslitbang Pendidikan Agama, saya ikut di dalamnya. Jadi lumayan banyak. Tapi ketika buku ini diterbitkan, pemirsa, saya sudah tidak menjadi penduduk lagi di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, tapi saya sudah pindah ke Sekretariat Badan Litbang Agama
di bagian perencanaan Litbang. Gitu. Banyak yang menarik pemirsa di dalam buku ini tentunya, karena di sini juga diangkat berbagai hal ya terkait bagaimana dinamika ya perjalanan Puslitbang Pendidikan Agama selama 25 tahun itu. Luar biasa. Kalau saya sebagai saksi hidup merasakan benar bagaimana dinamika yang terjadi antara tahun 85 sampai 90 lah paling tidak, itu luar biasa gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang inovatif ya, yang sifatnya inovatif. Waktu itu ditandai misalnya dengan kerjasama Puslitbang Pendidikan Agama dengan CBSA Cianjur, kemudian dengan Dikbud. Ya, Puslitbang Pendidikan Agama sering mengirimkan pegawai-pegawainya ke Dikbud, ke instansi lain yang terkait dengan pengembangan CBSA pada waktu itu. Alhamdulillah Puslitbang Pendidikan Agama, utamanya di Kementerian Agama, itu menjadi mitra strategis dari unit-unit teknis, misalnya di Ditjen Binbaga pada waktu itu, untuk bagaimana mengembangkan CBSA di madrasah dari mulai ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Alhamdulillah Puslitbang Pendidikan Agama itu punya kontribusi besar ya terkait dengan bagaimana menghidupkan, menyelenggarakan cara belajar siswa aktif di madrasah. Nah, itu tidak lepas dari peran atau kiprah dari Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan pada saat itu. Banyak hal lain yang di sini di buku ini juga diungkapkan. Di bagian akhir ada lampiran terkait dengan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pengembangan dari Puslitbang Pendidikan Agama selama 25 tahun terakhir. Menarik pemirsa, bagi saya ini sekali lagi buku Memelihara Tradisi Merayakan Inovasi ini sangat berkesan. Bukan hanya karena ini ditulis dalam rangka peringatan 25 tahun atau seperempat abad Puslitbang Pendidikan Agama, tapi karena saya secara pribadi berada di Puslitbang Pendidikan Agama sekitar 17 tahun dari 25 tahun ini. Jadi ikut serta bagaimana lika-liku ya, dinamika membangun tradisi tadi itu, memelihara tradisi yang baik itu, dan bagaimana merayakan inovasi, bagaimana melakukan inovasi-inovasi pendidikan agama, baik itu untuk madrasah atau pendidikan agama di sekolah umum, kemudian pendidikan agama di perguruan tinggi, apakah itu yang terkait dengan kurikulum, dengan pembelajaran, dengan evaluasi dan lain sebagainya. Jadi luar biasa. Terima kasih Pak Mujahid yang telah memberikan kenang-kenangan yang sangat berharga ini. Saya pelihara, saya dokumentasikan Pak Mujahid. Mudah-mudahan ini menjadi jariah untuk teman-teman di Puslitbang Pemda, khususnya Pak Kapus yang concern terhadap bagaimana melakukan inovasi-inovasi pendidikan agama. Dan mudah-mudahan generasi penerus kita dapat menjadikan buku ini sebagai inspirasi untuk bagaimana terus mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan agama ke depan, sehingga kualitas pendidikan agama akan semakin meningkat, akan semakin punya peran dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Saya kira begitu pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.